Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Podcast Semi Horor. Episode 63. Di episode 63 kita bakal bacain sebuah cerita dari seorang driver taksi online. Waduh, Langsung saja ke menarik. ceritanya. Selamat mendengarkan. Terkadang, anjay ada quotes dulu nih. Terkadang kata hati menunjukkan kita ke arah jalan yang benar. Namun, terkadang kita lebih memilih untuk menggunakan logika. Quotes of the day. Selamat sore, Mas Rian ya? Oh iya Pak, betul. Mari Mas, masuk Mas. Aku masuk. Untung drivernya ramah, jadi enak buat diajak ngobrol ntar. Bapak-bapak yang mungkin umurnya sekitar 40-an. Beliau cerita rumahnya di Bekasi dan biasa ambil orderan di daerah Jakarta. Awalnya beliau mau pulang sebelum ambil orderanku, tapi karena tanggung buat tutup poin, akhirnya beliau ambil. Awal jalan masih belum terlalu macet, obrolan pun masih belum terlalu intim gitu. Menjelang gelap, macet udah mulai terasa. Mobil jalannya pun sedikit-sedikit saking macetnya. Akhirnya gua buka obrolan ke hal-hal mistis. Ini yang gua suka. Ngedengerin kisah-kisah yang dialamin orang itu seru, apalagi kalau udah yang serem-serem. Kita sebut aja Pak Timo ya. Awalnya beliau gak mau nyeritain kisah yang beliau alami karena takut kalau diingat-ingat lagi. Tapi dengan jurus modus ala laki-laki Jakarta, akhirnya beliau luluh. Kena kamu Pak. Gua awalnya gak percaya sama apa yang dialamin beliau, tapi setelah ditunjukin foto jalannya, gue jadi percaya. Sayangnya gue gak boleh minta foto itu. Malam itu pukul 21.00, Pak Timo lagi asik ngobrol-ngobrol dengan driver yang lainnya. Sadar jam udah makin malam, Pak Timo takut gak boleh masuk sama istrinya. Akhirnya dia pamit pulang ke teman-temannya. Saat itu, Pak Timo mengaku aplikasinya belum dimatiin. Lupa katanya. Pada saat Pak Timo bersiap-siap untuk pulang, ada sebuah orderan masuk ke aplikasinya. Pak Timo lihat tujuannya ke daerah Bogor. Dalam hatinya Pak Timo sebenarnya ngelarang untuk ngambil, tapi logikanya kali ini yang menang. Lumayan nambah-nambah poin. Akhirnya beliau ambil orderan itu. Sebelum berangkat, Pak Timo pamit dulu dengan teman-temannya supaya nggak dibilang sombong. Guys, aku balik dulu ya, tapi ini ambil orderan dulu ke Bogor. Temennya yang dengar omongan Pak Timo langsung protes karena waktu itu udah malam, jadi lebih baik pulang aja. Tapi Pak Timo entah kenapa malam itu kerasan mau ambil orderan itu. Walaupun teman-temannya udah ngelarang, tapi beliau nggak peduli. Sebelum berangkat, teman-temannya pesan ke dia buat hati-hati di jalan. Gak lupa juga kalau ada apa-apa buat kabarin mereka via grup WhatsApp. Pak Timo ngangguk dan langsung meluncur ke titik penjemputan. Pak Timo lihat titik jemput di jembatan Ancol. Di situ beliau gak curiga sama sekali. Katanya udah pernah ambil orderan dari situ, tapi alhamdulillah baik-baik aja dan gak ada yang aneh. Tapi malam ini akan berbeda dan akan buat Pak Timo berpikir-pikir lagi buat ambil orderan malam hari. Saat udah dekat dengan titik jemput, Pak Timo nelpon orang itu buat mastiin lokasi dan pakaian yang dipakai. Selamat malam Mbak, ini lokasi jemputnya pas di jembatan ya? Iya Pak, pakai baju apa Mbak? Biar saya gampang nyarinya. Warna merah gelap Pak. Setelah memastikan semuanya, Pak Timo meluncur ke lokasi. Sesampainya di sana, Pak Timo nengok kanan dan kiri nyari perempuan yang berbaju merah gelap. Tapi Pak Timo gak lihat sama sekali cewek yang pakai baju merah gelap. Akhirnya Pak Timo nelpon lagi. Halo Mbak, saya udah di jembatan.
Mbak di mana ya? Saya cari kok nggak ada. Kelewat pak, saya di belakang. Pak Timo kaget. Dia yakin udah lihat kanan kiri tapi nggak ada. Pak Timo masih mikir positif, mungkin kelewat pas dia noleh arah lain. Beliau mundurin mobilnya, nyamperin customer itu, dan aku pun kepo dengan bentuknya. Itu beneran cewek pak? Bener, pakai baju kayak terusan gitu, warna merah gelap. Setelah berhenti di samping cewek itu, Pak Timo nanya namanya buat mastiin agar nggak salah bawa customer. Mbak Mawar ya? Namanya samaran ya, Mawar. Mbak Mawar, penjual bakso boraks. Mbak Mawar, iya pak. Nah mulai disinilah Pak Timo udah mulai curiga nih. Saya lihat cewek itu bajunya sepaha dan dia sama sekali nggak bawa tas. Selain itu cara dia berdiri pun tegak dan kaku, nggak kayak orang normal. Perasaan Pak Timo udah nggak enak, tapi nggak mungkin dia batalin gitu aja kan, karena udah terlanjur. Akhirnya mau nggak mau dia tetap harus antar ke lokasi tujuan. Setelah mastiin orderan cewek itu, Pak Timo persilahkan buat masuk ke mobil dan duduk di belakang. Pada saat cewek itu masuk, ada bau melati yang samar-samar lewat hidungnya. Tapi Pak Timo tetap berpikir positif. Dia nggak mau ke bawah suasana yang aneh-aneh. Ini lokasinya udah bener ya mbak? Iya pak, bener kok. Macem kayak orang pacaran yang abis berantem jawabnya. Singkat, padat, dan jelas. Akhirnya beliau jalankan mobilnya menuju lokasi. Beliau sedikit perbesar suara musiknya untuk mengusir kesunyian di dalam mobil. 10 menit mobil berjalan, gak ada pembicaraan sama sekali. Terkadang Pak Timo mencuri-curi pandang ke spion buat mastiin masih ada atau enggak. Kalau keadaannya kayak gini, makin lama bisa bikin ngantuk. Habis main mbak? Iya. Kok sendirian mbak? Di sini gak dijawab sama cewek itu. Akhirnya Pak Timo diem karena bingung gak ada bahan pembicaraan. Terlebih jawaban dari cewek itu hanya sekedar dan gak ada balasan. Mobil Pak Timo udah masuk ke jalan tol. Pak Timo kembali mencoba membuka obrolan dengan cewek itu. Mbak, ini ongkos tolnya nanti disatuin dengan biaya antar ya. Iya. Kuliah mbak? Atau udah kerja? Iya. Iya apa mbak? Kuliah. Iya. Baiklah, di sini Pak Timo sudah menyerah. Jalan panjang menuju Bogor akan membuatnya ngantuk. Terkadang Pak Timo masih mencium samar-samar bau melati, tetapi beliau tetap berusaha buat nepis bau itu. Pikirnya mungkin hanya sugesti aja. Setiap Pak Timo melirik ke spion tengah, saat itu cewek tersebut ikut menoleh ke arah spion. Cewek itu seperti tahu saat Pak Timo mencoba melirik dia. Karena gak enak, akhirnya Pak Timo gak berani buat lirik-lirik spion lagi. Ingat ya, di sini Pak Timo ini lirik spion buat mastiin wujudnya masih ada apa enggak, bukan genit. Setelah perjalanan panjang yang sunyi, mobil Pak Timo mulai memasuki wilayah Bogor. Keluarnya di mana pak? Gua kepo asli. Sentul. Habis itu ke wilayah kayak desa-desa gitu. Mbak ini bener kan jalannya? Pak Timo mulai ragu dengan jalannya karena rusak, gelap, dan seperti hutan-hutan gitu. Iya. Jawaban singkat dari si mbaknya. Rasa takut Pak Timo perlahan timbul, tapi beliau buang jauh-jauh dan masih tetap mencoba berpikir positif. Tapi jalan yang dia lalui itu seperti mendukung buat curiga dengan orderannya kali ini. Oh iya, Pak Timo ini bukan tipe driver yang nanya-nanya jalan. Beliau lebih memilih pakai aplikasi Maps. Bukan tanpa alasan, Pak Timo seperti ini karena udah berpengalaman mendapat omelan dan bintang 1 karena tidak tahu jalan. Mbak, ini bener kan jalannya? Pak Timo kembali memastikan, hanya memastikan karena sekarang Pak Timo udah berada di tengah-tengah hutan. Kanan kiri pun pohon semua dan gak ada yang lewat sama sekali. Sebenarnya saya sudah merinding di situ, kata Pak Timo. Udah takut lah pokoknya, tapi saya paksa aja dek. Di jalan kayak gitu, saya udah gak peduli dia mau risih atau enggak. Sesekali saya lihat spion tengah mastiin buat cewek ini masih ada. Di saat Pak Timo sedang serius cerita kisahnya, gue lihat
ada tukang cilok. Bentar Pak, beli cilok dulu. Bapak mau? Enggak ah, saya haus. Pak Timo memberi kode. Pak Timo menyetir dengan rasa was-was kali ini. Dibilang nyesel ambil orderannya. Ya nyesel tapi mau gimana lagi, sudah terlanjur Pak Timo ambil. Menurut beliau, jalan itu lurus lempeng, halus dan juga gelap. Jangankan mobil, motor pun gak ada sama sekali. Mbak, ini masih jauh ya? Iya. Pak Timo udah gelisah, beliau bingung karena ini jalan sepi banget dan juga gak ada pemukiman sama sekali. Perasaan Pak Timo sedikit lega, beliau melihat cahaya di depan sana. Perlahan mendekat, pada saat sudah sampai di sini Pak Timo lebih heran lagi. Yang saya bingung dek, dari gelap banget tiba-tiba jadi terang. Tahu nggak itu apa? Apa Pak? Pasar malam. Waduh. Iya, kenapa ada pasar malam di tengah hutan seperti ini? Seperti pasar malam layaknya seperti pasar malam yang kayak pada umumnya. Banyak yang jualan ada juga mainan-mainan seperti dapat pasar malam. Namun hal ini tidak membuat Pak Timo tenang. Karena saat melewati pasar malam tersebut entah kenapa gestur badan orang-orang di situ seperti cewek yang Pak Timo bawa sekarang. Kayak tegang, kaku gitulah, gak normal pokoknya. Lebih anehnya lagi, setiap Pak Timo lewatin orang-orang tersebut, saat itu juga mereka membalikkan badannya lalu melihat ke arah mobil. Orang-orang di situ kayak belum pernah lihat mobil aja. Saat lewat, terus mereka semua nengok. Pasar malam tersebut ada di sebelah kanan dan kiri. Lebih anehnya lagi, Pak Timo sama sekali nggak ngelihat kendaraan yang orang-orang pakai di pasar malam itu. Jadi ya plong aja gitu. Di sini Pak Timo makin sadar kalau ini udah nggak beres. Di situ saya baca-baca doa aja. Saya tahu kalau ini udah aneh. Bayangin aja gimana caranya ada pasar malam di tengah hutan, terus nggak ada kendaraan di sana. Ditambah gestur badannya tuh kaku semua. Mobil Pak Timo akhirnya melewati pasar malam tersebut, kembali ke hutan-hutan yang dia temukan di perjalanan tersebut. Tak lupa Pak Timo kembali memastikan apakah cewek itu masih ada atau tidak. Tidak jauh dari situ, ada hal aneh lainnya. Karena jalan tersebut rusak, Pak Timo melambatkan mobilnya untuk menghindari lubang-lubang besar. Tiba-tiba entah dari mana datangnya ada sekelompok orang membawa keranda. Di sini saya kaget bukan main, Dek. Ini apaan? Bawa keranda di tengah-tengah hutan. Udah gitu malangin jalan. Dari hutan ke hutan nyebrang gitu. Saya mulai lemas di situ. Saat orang-orang yang bawa keranda itu lewat, Pak Timo menghentikan mobilnya. Saya liatin orang-orang yang bawa keranda itu, aduh merinding saya mas. Saya nginget-ngingetnya karena jarak yang gak terlalu jauh sama mobil saya ya. Pasti kena sorot lampu mobil kan. Nah itu samar-samar mukanya, saya susah liatnya. Pak Timo pun kembali heran karena yang membawa keranda tersebut hanya 4 orang dengan berpakaian baju koko putih semuanya, serta celana berwarna hitam. Seperti yang kita tahu bahwa keranda itu pasti butuh banyak orang yang membawanya. Aduh mas, saya di situ udah mulai gemeter. Rasanya mau saya putar balik mobil dan ngebut. Gak peduli lagi jalan rusak mas. Saya merinding banget saat itu. Tapi karena Pak Timo tetap harus mengantar cewek tersebut, beliau terpaksa harus melanjutkan perjalanannya. Setelah sekelompok orang itu lewat dan masuk ke dalam hutan, Pak Timo kembali menjalankan mobilnya. Mbak, kok sepi banget ya daerahnya? Iya. Itu tadi yang lewat orang-orang sini, Mbak. Iya. Jawaban yang menjengkelkan. Tidak ada rasa lega sama sekali. Itu beneran sepanjang jalan gak ada kendaraan sama sekali, Pak. Iya, Mas. Entah itu daerah mana saya gak tahu. Kendaraan gak ada. Udah gitu jalannya lempeng banget. Gak ada belok-beloknya sama sekali. Pak Timo kemudian nyuruh aku buat lihat maps daerah semua Bogor. Apakah ada jalan yang lempeng terus? Tapi ternyata gak ada. Jadi Pak Timo ini di mana? Setelah melalui jalan yang panjang, akhirnya sampailah beliau di tujuan. Terlihat gerbang perumahan yang megah. Pak Timo cuma bisa bengong dan bingung ngelihatnya. Kok bisa ada perumahan kayak di tengah hutan kayak gini? Ternyata rumah cewek itu gak jauh dari gerbang komplek perumahan tersebut. Mbak, ini kemana jalannya? Itu di depan, Pak. Berhentilah Pak Timo persis di depan rumahnya. Pak, tunggu ya. Saya cuma ambil baju aja. Oh, oke Mbak.
Pak Timo kira ini hanya mengantar saja, ternyata disuruh menunggu juga. Sembari menunggu, Pak Timo keluar dari mobilnya dan berjalan-jalan di sekitar komplek. Tahu nggak mas, di mana-mana perumahan pasti rame kan ya? Sesepi-sepinya pasti ada ya yang lewat gitu. Lah ini nggak ada sama sekali mas. Pos security-nya juga kosong, nggak ada yang jaga. Pak Timo nggak peduli, intinya setelah dibayar langsung balik ke rumah. Ternyata si cewek ini ambil bajunya cukup lama, sampai-sampai Pak Timo ngantuk nungguinnya. Beliau ingat depan gerbang perumahan itu ada sebuah warkop. Beliau putuskan untuk ngopi sejenak sembari menunggu cewek tersebut. Gak ada kata-kata yang keluar dari mulut pedagang tersebut. Pak Timo melihat mukanya yang jaga warkop ini pucat banget. Ini emang biasanya sepi ya pak? Pak Timo yang kepo mencoba bertanya pada penjaga warkop tersebut. Lagi-lagi jawaban singkat yang didapat Pak Timo kesal nih. Kenapa mulai dari si cewek itu sampai penjaga warkop bertingkah aneh? Pak Timo seruput kopi tapi rasanya aneh. Entah kenapa rasanya itu sedikit bau amis. Rasa kopinya pun juga aneh, tidak seperti kopi biasanya. Gak peduli, Pak Timo gak peduli nih. Yang penting rasa ngantuknya hilang dan bisa nambah sedikit tenaga untuk pulang. Bapak gak ngerasa aneh apa kalau sepinya gak wajar gitu? Ya ngerasa sih mas, tapi saya belum dibayar ya, saya tungguin aja. Di saat Pak Timo sedang asik nyeruput kopi dan menghisap sebatang rokok, dia dikagetkan dengan bola yang mengenai badannya. Ini bola dari mana ya? Saya bingung, tiba-tiba malah nongol dua anak kecil yang mau ambil bolanya. Seandainya ada yang bermain bola pasti kedengeran lah, tapi ini tiba-tiba. Main bola di mana nih anak kecil ini? Saya ambilin bolanya, terus saya kasih ke anak kecil itu. Gak sengaja tangan saya kena tangan anak kecil itu. Dingin banget mas tangannya. Mungkin karena di Bogor dan di tengah hutan, jadi hawa dinginnya tuh masih kental. Itu pikiran saya saat itu mas. Sampai kopi habis, cewek yang order itu belum keluar juga. Hanya ambil baju, tapi kenapa lama banget. Pak Timo yang udah gak sabar ingin pulang, akhirnya berniat untuk samperin rumah cewek itu. Pada saat membalikkan badannya ingin membayar kopi, Pak Timo kaget karena pedagang yang ngelayanin dia tadi udah berubah menjadi pocong. Saking seremnya wajah itu pocong ngebuat Pak Timo pingsan seketika. Ya ampun mas, jangan sampai deh lihat itu setan, serem banget sumpah. Pantes aja pas saya mau bayar tiba-tiba ada bau busuk, ternyata pas nengok baunya berasal dari situ. Nah bapak kan pingsan tuh, terus sadar-sadar gimana pak? Saya sadar-sadar ada di pos ronda warga mas. Di sekeliling saya udah banyak warga yang ngumpul. Ternyata Pak Timo pingsan di atas salah satu kuburan dekat perumahan warga dan ditemui oleh penjaga makam yang mau bersih-bersih. Terus mobil bapak gimana pak? Ada di pinggir jalan besar. Dan jarak antara saya pingsan dengan jalan besar itu sekitar 3 km mas. Waduh. Aneh kan? Ini bukan aneh lagi, tapi benar-benar aneh. Kok bisa sejauh itu? Padahal yang Pak Timo kira tuh jalan dari mobil ke warkop tuh deket, gak nyampe 200 meter saat itu. Pada saat Pak Timo kembali ke mobilnya, kondisi udah parah. Baret di bodi kanan dan kiri, ban penuh dengan lumpur juga. Setelah ditanya oleh warga, Pak Timo pamit izin untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Pak Timo membuka aplikasinya dan history orderan si cewek semalam ternyata gak ada sama sekali, alias hilang. Jadi semalam Pak Timo mengantar siapa? Usut punya usut, ternyata Pak Timo adalah driver online yang ke-6 mengalami hal yang sama. Dan berakhir di atas kuburan yang sama juga. Pak Timo sempat mau memfoto kuburan tersebut tapi dilarang oleh warga. Pak Timo pun mengecek jok belakang bekas cewek tersebut duduk. Tapi gak ada apa-apa. Sampai sekarang Pak Timo udah gak berani lagi ambil orderan di atas jam 9 malam. Sepertinya udah kapok. Sekian kisah dari Pak Timo, seorang driver taksi online. Emang serem, tapi keanehannya juga emang kurang serem sih, tapi keanehannya bikin merinding. Ingat, tetap sopan dan jaga diri baik-baik. Terima kasih sudah membacakan cerita saya. Sukses selalu podcast Semi Horor. Amin. Wah. Ya serem, kurang serem dari mana? Ini serem banget serem sih. banget ini. Kayak kebawa sama masuk ke dalam ceritanya. Gue sambil bayangin loh, kayak dia di
ke jembatannya dulu, Terus ngejemput. pas di hutan Aduh. ada orang bawa keranda tuh, kebayang Nah. banget. Terus malangin jalan. Terus ada sebuah gerbang perumahan besar. gede, mewah katanya, megah ya. Apalagi pas ada pasar malam tadi. Nah. Dan yang paling kebayang tuh tadi pas si Patimo habis ngopi, terus ngerokok, terus mau bayar. Pas balik badan mau bayar, ternyata penjaga warungnya itu berubah menjadi pocong. Aduh ya ampun. Tapi gue tadi yang ngiranya pas dari katanya Pak Timo ini gerbang mewah tuh, gue kira itu kuburan semua dan dia tinggal sendiri di situ. Ternyata itu pekarangan kuburan satu apa berapa sih? Apa kuburan sekitar perumahan warga? Sama aja kali ya? Sama. Gila. Dan ternyata Patimo ini padahal dari gerbang dari rumah si cewek ke warkop itu cuma 200 meter. Iya. Tapi dalam keadaan pas Timo pingsan di atas kuburan, jarak dia ke mobil ini 3 kilometer. Oh, gila. Itu cukup jauh. Jauh lah. Apalagi pas dia ngecek mobilnya udah baret-baret dan banyak dipenuhi dengan lumpur. Nah itu dia kemana jalannya? Gila ya. Tapi dia yang dia rasain tuh kayak jalan normal biasa sampai masuk ke perumahan, nganterin di depan rumah si cewek itu. Sedetail itu ya. Tapi ternyata ini sama aja dengan masuk ke dimensi lain. Benar. Gila sih. Di dimensi tersebut 200 meter, di dunia nyata 3 kilometer. Berbanding gimana nggak panik? Tapi itu kayaknya gue nyangka kopi yang diminum si bapak ini darah gak sih? Ya katanya tadi Patimo kopinya agak bau amis gitu. Ih, ampun, ngeri banget. Pingsan di atas kuburan, ditemuin sama penjaga kuburan yang mau bersih-bersih. Untung ditemuin tuh. Coba kalau nggak, udah stres kalau kali. nggak ada penjaga kuburan mungkin bangun terus dia aduh bingung. Ini mobil gua mana? Iya bener. Warkopnya mana? Rumah si cewek itu mana? Bener. Perumahan tadi mana? Perumahan ternyata kuburan. Gila ya. Iya gimana sih bapak ini trauma buat nyeritain, orang ceritanya kayak begini? Banyak sih cerita-cerita dari driver online yang lumayan creepy ya. Spooky. Di Jurnalisa juga nyeritain tuh hantu Cindy. Hantu Cindy. Dan emang udah bukan kali pertama ya itu. Iya. Kayak dan ternyata pas si driver ini di interview langsung sama si Risa sama si Angga kalau nggak salah. Si Cindy ini datang. Iya. Si hantu ini. Waduh, cukup menyeramkan ya episode kali ini. Gila, gak nyangka banget. Ngambil baju apa ini, lama banget. Iya, taunya dia minta diantar pulang kali ke asalnya dia. Si manis jembatan Ancol tuh. Dari jembatan Ancol sampai ke Bogor, lumayan jauh. Sia-sia banget. Bensin, tenaga, buset deh. Iya. Tapi dia nggak nyeritain lebih lanjut ya, kayak respon dari si keluarga ojolnya tuh, taksi online-nya tuh. Kan biasanya di grup kabar-kabaran nggak diceritain ya. Ya dari teman-temannya ya. Padahal dia orang ke-6 yang udah nggak. Dan kuburannya kuburan yang sama. Kuburan si cewek itu kali ya. Bisa jadi nggak sih? Bisa jadi, tapi kita nggak tahu, nggak pernah tahu. We never know. Yes. Ih, ngeri banget coba. Aduh. Sebat dulu itu dia sambil sebat tuh, sambil ngopi. Kayak emang kayak biasa aja sih. Tapi setelah tahu akhirnya, wah parah ini. Sakit dia nih. nyebat tuh nggak ngadep ke si penjaga warung. Dia sekitar kali ya. Ngadep ke perumahan. Terus tiba-tiba ada bola tuh nyamperin. Ada anak kecil 2 orang tuh. Wah. Padahal nggak terdengar suara orang main bola. Padahal itu malam juga itu udah di atas jam 9. Malam. Mana ada main rokok. Tuh nggak kebayang tuh kalau si penjaga warungnya minta rokok. Aduh. Mas, saya boleh minta rokoknya mas? Oh boleh mas. Mas boleh taruhin ke mulut saya. Gak mau, udah. Udah. Serem sendiri gue. Tolong nyalain koreknya mas. Ini mas koreknya.
Nggak mau mas, mau nyambung ke rokok mas gitu kan. Anjing. Anjing kenapa gue jadi ngebayangin kayak begini. Aduh sakit nih. The best nih cerita Gila, dari parah. seorang driver taksi online. Mantap. Coba taksi online yang relate. Episode 63. Wow, merinding. Ya, mungkin bulu remaku. Udah diingetin tuh padahal sebelum balik tuh sama teman-temannya. Udah Ya. lu balik aja, jangan diambil. Udah malam juga, lu harusnya Jauh. balik. Jauh apalagi. Mm-mm. Tuh. Intinya tuh jangan egois lah. Mm-mm. Ya, Pikirin juga keluarga di rumah, ini Nah. udah jam berapa. Jangan egois lah. Pikirkan juga, jangan egois mikirin hal duniawi gitu, anjay. Anjay, duniawi gitu. Hati-hati juga buat semua para driver online, buat harusnya lebih teliti lagi ya buat ambil penumpang, terutama di jam-jam malam. Betul. Takutnya itu jebakan Batman gak tuh. Tahu kita dibawa kemana, kita nggak tahu kita mau kemana juga. Tetap hati-hati pokoknya. Buat sobat-sobat Mirror yang mau kirim cerita, boleh kirim ke email kita di podcastmirror@gmail.com atau klik link di bio Instagram kita @podcastsemihorror, atau bisa langsung kirim ke DM juga. Atau di Twitter kita juga ada @pod_semihorror. Kalian juga bisa komen-komen di Noise. Iya, jangan lupa juga subscribe YouTube channel Podcast Mi Horror, dan jangan lupa juga like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Kita gak pernah bosan, gak pernah henti buat ngingetin kepada kalian buat stay safe, Stay healthy. stay with Podcast Semi Horror. Ya. Akhir kata episode 63, Aziz pamit. Yunda pamit. Tetap dengarkan Podcast Semi Horror. Wow.